Halo semuanya, nama gue Hans dari HWD Consulting. Selamat datang di Kupas Pajak. Kali ini gue akan bahas mengenai profit shifting dan transfer pricing. Apa sih itu? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi ada salah satu artikel dari Kompas yang berjudul Membendung Aliran Kekayaan Nasional ke Luar Negeri. Jadi salah satu strategi perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional yang ada di Indonesia itu adalah memindahkan profit dari dalam negeri ke luar negeri. Seperti yang kita tahu, tarif pajak PPh Badan di Indonesia itu adalah 22%. Sedangkan tarif pajak di luar negeri, sebagai contoh misalnya Singapura, itu bisa saja lebih rendah, yaitu 17%. Dengan memindahkan profit perusahaan dari Indonesia ke luar negeri, sebagai contoh Singapura, maka perusahaan bisa saving pajaknya sebesar 5%. Nah, untuk aggressive tax planning itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu adalah menjual bahan baku yang lebih rendah ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Yang kedua itu adalah membeli jasa dari luar negeri yang sebenarnya mungkin tidak terlalu diperlukan oleh perusahaan di dalam negeri. Nah, dengan kedua cara berikut, maka profit yang ada di dalam negeri akan menjadi lebih rendah. Nah, gimana sih cara mencegah supaya hal itu tidak terjadi? Yang pertama itu adalah transfer pricing. Pemerintah sudah membuat aturan melalui PMK 172 tahun 2023. Jadi, perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi wajib membuat TP-Doc, baik itu TP-Doc lokal maupun TP-Doc induk. Nah, transaksi afiliasi tersebut harus dibuktikan prinsip kewajaran dan kelaziman usahanya. Sebagai contoh, saya memiliki perusahaan manufaktur, contoh mungkin jam tangan ini, dengan harga yang saya jual ke pihak ketiga sebesar $100. Maka jika gue serahkan ini ke pihak afiliasi, itu harus dibuktikan bahwa harga jam tangan ini juga sebesar $100. Oke, untuk cara mencegah yang kedua itu adalah kompetensi. Jadi, kompetensi dari SDM Direktorat Jenderal Pajak itu harus ditingkatkan mengenai transfer pricing ini. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar memiliki transaksi keuangan maupun transaksi afiliasi yang sangat kompleks. Untuk cara mencegah yang ketiga itu adalah digitalisasi. Seperti yang kita tahu, Cortex itu sudah sangat terintegrasi. Jadi banyak data-data dari luar sistem perpajakan itu sudah masuk ke dalam Cortex. Tidak bisa dipungkiri bahwa DJP Online juga melakukan exchange of information. Jadi data yang ada itu bukan hanya dari dalam negeri, maupun juga dari luar negeri. Hal ini menimbulkan puluhan bahkan ratusan triliun kekayaan negara yang seharusnya ada di Indonesia dilarikan ke luar negeri. Tentu, fenomena ini bukanlah hal baru di dunia perpajakan. Secara substansi, perusahaan ini melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia, tetapi profitnya itu dilarikan ke luar negeri. Kebocoran kekayaan negara ini harus dicegah agar Indonesia yang berdaulat dan sejahtera dapat terwujud. Sampai jumpa di video kupas pajak berikutnya. Jika ada pertanyaan terkait transfer pricing dan profit shifting, bisa langsung tanya di sosial media kita. Terima kasih sudah menonton.